sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, segenap keluarga besar, seluruh hadirin yang datang dari jauh maupun dekat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita Tafsir Munir. Sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 165 yang akan kita baca sekarang. Setelah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kemarin perinciannya itu ada 8. Kemudian pada ayat yang berikut ini Allah menjelaskan sebagian dari manusia yang ada di muka bumi ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu sebagian ada yang punya sifat menduakan Allah. Bahkan cuma bukan menduakan, menyekutukan dengan banyak tandingan-tandingan. Jadi membuat Tuhan tandingan. Kalau sekedar RT tandingan mah nggak apa-apa, anak RT. Atau Ustadz tandingan ya, mau Ustadz mah tandingannya mau Ustadz. Nah ini tandingan Tuhan. Ya, jadi udah kebangetan. Ini orang-orang sebagian dari manusia ini ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka pegang dan yang mereka jadikan sebagai satu sandaran. Maka Allah berfirman di sini, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Sebagian dari manusia itu ada orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan. Ai minal wa minal kuffar. Maksudnya sebagian dari orang-orang kafir, man ya'budu min ghairillah, ada orang yang menyembah selain Allah, menyembah authanan, berhala-berhala. Yuhibbunahum hubban kainan. Mereka mencintai berhala-berhala hubban kainan dengan cinta yang benar-benar nyata ada. Kahubbillahi, sebagaimana cinta Allah, sebagaimana mencintai Allah. Ai kahubbihim lillahi ta'ala, maksudnya seperti cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Ai yusawwuna bainahu ta'ala wa bainal asnam. Maksudnya mereka menyamakan antara Allah Ta'ala dengan berhala-berhala fit ta'ati, dalam ketaatan, wa ta'zimi, dan penghormatan, atau punya makna juga yuhibbuna ibadatahum asnamahum. Mereka mencintai penyembahan mereka, asnamahum, terhadap berhala mereka, kahubbil mu'minina, seperti cintanya orang-orang mukmin ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bil ibadati, dengan ibadah atau dengan penyembahan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu asyaddu hubban, lebih berat atau lebih kuat cintanya lillahi, kepada Allah, minal kufari, ketimbang orang kafir, asnamihim, kepada berhala-berhala mereka. Fa innal mu'minina la yatadarra'una illa ilallahi ta'ala. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin ini tidak merendah, tidak menghamba kecuali kepada Allah Ta'ala, bi khilafil musyrikin, berbeda dengan orang-orang musyrik. Fa innahum ya'diluna ilallahi indal hajati.
Sesungguhnya orang-orang musyrik, karena sesungguhnya mereka orang musyrik itu pindah kepada Allah indal hajati, kalau lagi butuh doang, wa inda zawalil hajati, dan ketika hilang kebutuhan, yarji'una ilal asnami, mereka kembali kepada berhala, balik lagi kepada patung-patungnya. Sebagian dari orang-orang kafir ini ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai Tuhan-Tuhan, Tuhan yang tidak nyata, Tuhan yang cuma ada dalam hayalan mereka. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Tafsirnya di sini Syekh Nawawi Banten menyebutkan mereka menyamakan antara cinta mereka dengan cintanya kepada Allah. Orang-orang musyrik itu hadirin, ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kalian dan bapak-bapak kalian, mereka jawab yang menciptakan Allah. Tapi selain Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala. Ada 360 berhala, itu mereka sembah juga. Tafsirnya Syekh Nawawi Banten menjelaskan sama antara cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada berhala-berhala. Ini orang-orang musyrik sama, yusawwuna. Mereka menyamakan cintanya mereka kepada Allah dan kepada berhala itu sama. Jadi 50-50, 50%, 50%. Namun tafsir yang kedua, Imam Syekh Nawawi Banten juga menjelaskan mungkin juga pengertiannya tidak seperti itu. Orang-orang musyrik mencintai berhala-berhalanya itu seperti orang-orang mukmin mencintai Allah. Jadi benar-benar menyembah berhala, ya sujud, ya kadang-kadang mereka memberikan satu sedekah atau sajen, diberikan ancak, dikasih ancaknya, sama kayak orang mukmin. Cintanya orang-orang musyrik kepada berhala sama seperti cintanya orang-orang mukmin kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, di sini ada pengertian yang kedua, ini yang ingin dijelaskan, bahwa mereka orang-orang musyrik mencintai berhala sebagaimana mencintai Allah. Ini adalah sesuatu yang sifatnya mustahil, karena bagaimanapun mereka mengakui yang menciptakan mereka adalah Allah. Nggak mungkin kita sama orang yang sejak kita lahir itu kita dirawat, dibesarkan, orang tua kita maksudnya. Nggak mungkin cinta kita kepada orang tua kita itu kalah dengan cinta kita kepada bini kita misalnya. Iya apa ya? Atau kepada bos kita misalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang dari kecil yang memberikan kasih sayang, yang merawat kita udah ketahuan orang tua, udah ketahuan ibu sama bapak kita. Nah ini sama yang baru kenal, nggak mungkin sama. Walaupun kenyataannya ada yang berbeda. Kenyataannya kadang-kadang lebih menangin orang lain dibanding orang tua. Bukan orang sini, sono, orang jauh. Ada yang memenangkan orang lain dibanding orang tua. Tapi kalau ditanyakan tetap pasti cintanya ini secara naluri pasti. So, manusia itu pasti lebih memenangkan orang yang memang sudah banyak berjasa kepada dia. Pasti itu, dan gak mungkin disamakan. Oleh karenanya di sini yang dimaksud orang-orang musyrik ini lebih cintanya sama kepada cinta kepada Allah, cinta kepada berhala sama kepada cinta kepada Allah. Ini maksudnya dalam penghormatan saja. Dalam penghormatannya itu sama, tetapi tidak dalam hatinya. Kalau hatinya tetap ditanyakan pasti lebih cinta kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, mungkin ada alasan dari mereka. Sebagian di Al-Quran itu disebutkan mereka menyembah berhala. Orang-orang musyrik menyembah patung-patung itu liyuqarribu ilallahi zulfa, supaya mereka tambah dekat sama Allah. Artinya menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Ada yang begitu di Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang musyrik itu menyembah berhala, itu menjadikan berhala itu sebagai wasilah menuju Allah supaya makin dekat. Alasan mereka seperti itu. Kalau ada yang bilang seperti itu, sama para nabi kan kita juga cinta nggak kita sama nabi? Cinta. Kadang-kadang ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan wasilah atau dengan perantara Nabi Muhammad yang terpilih, baligh maqasidana, kabulkanlah maksud-maksud kami. Itu dengan wasilah. Lah orang-orang musyrik juga begitu, dengan wasilah patung dia pengen sampai kepada Allah.
Itu gimana kalau ada orang begitu menyamakan antara wasilah kita dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, ini disamakan dengan mereka pakai wasilahnya berhala, wasilahnya ada yang pakai batu cincin wasilah. Kayaknya gue kalau pakai ini pede nih, mau ngapa-ngapain aja. Ada yang wasilahnya cangklong cingyo, rasanya kalau kagak bawa itu kemana-mana kagak enak aja, nggak pede. Tapi sekarang yang banyak wasilahnya dompet sama ATM, sama HP dah. Kayaknya rasanya gimana gitu kalau nggak bawa dompet, nggak bawa ATM. Kalau ada perkataan seperti ini, nggak beda lah sama orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin juga pakai wasilah. Mereka juga cinta kok sama para nabinya. Para orang-orang soleh kadang-kadang dijadikan wasilah untuk doa-doanya. Orang musyrik juga begitu. Kalau ada pernyataan seperti ini bagaimana? Maka kita jawab, perbedaannya hadirin, kita tidak pernah menyembah para nabi, kita tidak pernah menyembah para wali. Kesalahan mereka, kesalahan orang-orang musyrik ini, mereka menyembah, mereka bukan cuma mencintai doang, menyembah benar-benar itu dikasih sajen, kadang-kadang ya memang disujud juga kepada para berhala itu atau membungkuk kepada berhala. Dan kita nggak pernah sujud aja, kita nggak pernah sama orang-orang soleh kan, nggak pernah. Bedanya di situ, kesalahan mereka tidak menjadikan itu wasilah, tidak hanya menjadikan itu sebagai cinta, tapi menjadikan itu sebagai sesembahan mereka. Demikian juga kita, kalau kita sampai menjadikan para nabi, menjadikan nabi sebagai Tuhan, kita sembah, kufur juga kita nggak boleh. Nggak boleh. Semulia apapun Nabi Muhammad SAW, maka tetap kita harus menyebutkan bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tetap hambanya Allah dan utusannya Allah. Da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata, ya udah lanjutin mulai dari awal lagi itu. Itu betul. Itu kata Imam Busiri, itu Burdah juga tuh Bang Mod. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka. Maksudnya Nabi Isa, yang menganggap bahwa Nabi Isa anak Tuhan, disembah juga. Jangan. Kalau kita pengen memuja Nabi Muhammad, silakan puja setinggi langit. Tapi tetap harus kita sucikan bahwa Nabi Muhammad itu tetap manusia dan hamba Allah. Tetap Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, bukan anaknya Allah, bukan. Maka kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tapi kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Tapi kita nyembah nggak? Enggak. Orang-orang musyrik, dia cinta, nyembah juga sama berhala. Itu yang menyebabkan kesalahan mereka. Satu, ini penjelasan dari tafsir bahwa yang disebut di sini adalah cinta mereka kepada berhala-berhala. Yang kedua hadirin, kalau memang benar mereka itu menyembah berhala, orang-orang musyrik ini menyembah berhala, maka kemungkinannya berhala yang mereka sembah itu cuma dua. Kemungkinannya mereka menyembah berhala yang benda mati, batu. Kemungkinan yang kedua, mereka menyembah orang-orang yang memang mereka anggap hebat, orang-orang soleh misalnya. Kalau kemungkinan yang pertama, maka tidak mungkin batu atau kayu, patung-patung yang mereka sembah itu nggak mungkin membalas cinta mereka. Walaupun mereka cinta disembah, tidak akan mungkin bisa patung membalas cintanya. Yang ada nanti itu patung sama kayu itu nanti jadi bahan bakar buat mereka. Ada patung, ada kayu, ada mobil, ada semuanya itu. Semuanya ada duit di situ. Itu jadi bahan bakar mereka di neraka nanti. Yang makin membara, yang membakar mereka di neraka. Kalau yang disembah oleh orang-orang musyrik inilah orang soleh, atau bukan orang soleh tapi pemimpin-pemimpin mereka, maka justru itu pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka sembah, ini justru akan melaknati mereka. Seperti Nabi Isa, ini nanti di hari akhir, ini jadi mendatangkan argumentasi atau jadikan hujah, jadikan satu argumen bahwa saya tidak pernah menyuruh mereka ya Allah, nggak pernah mereka
menyuruh mereka menyembah saya. Pasti Nabi Isa akan Allah perintahkan, akan Allah minta untuk klarifikasi. Maka Nabi Isa melaknati juga, melaknati orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Begitu juga orang kafir misalnya. Orang kafir yang menyembah Firaun atau ngikutin Firaun, atau yang mengikuti Namrud misalnya. Takut banget sama Namrud, takut banget sama Firaun sampai menyembah Namrud dan Firaun. Nanti di akhirat Namrud dan Firaun juga nggak bakal belain, justru malam laknat. Gara-gara dia nih, ya Allah, saya nggak pernah nyuruh mereka sembah, mereka aja yang ikut-ikut saya. Begitu ketemu sama orang yang nyembah Firaun sama Namrud, ini malah justru ya dia lagi nih, gue salah lagi aja gara-gara dia. Orang gue nggak pernah nyuruh, dia yang malah nyembah gue sendiri, gue nggak pernah nyuruh, makin berat aja nih siksaan. Dilaknat juga dia. Jadi saling melaknati nanti. Ini kemungkinan yang kedua, kalau yang memang yang disembah itu adalah orang-orang atau manusia-manusia yang mereka idolakan. Kemudian di sini jelas tidak sama dengan cintanya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin cintanya kepada Allah, Allah pasti membalas cinta mereka. Gak mungkin cinta orang-orang mukmin itu bertepuk sebelah tangan. Tahu Bang Haji bertepuk sebelah tangan? Bertepuk sebelah tangan itu artinya nggak berbalas, seperti pungguk merindukan bulan, nggak mungkin. Pasti Allah balas cintanya orang-orang mukmin. Ini pasti Allah balas. Beda dengan cintanya orang-orang musyrik, nggak bakal dibalas oleh berhala-berhalanya, oleh sembahan mereka. Kalau cinta orang mukmin lebih cinta karena pasti cinta Allah itu akan dibalas. Mereka mencintai Allah dan Allah akan membalas cintanya. Yang berikutnya pengertian bahwa orang-orang mukmin lebih cinta kepada Allah. Orang-orang musyrik itu cinta kepada Allah iya, kepada berhala juga iya, tapi cintanya kepada Allah itu kalau lagi butuh doang, kalau lagi ada hajat, kalau lagi ada kepepet, udah mentok, kira-kira udah gak bisa kemana-mana lagi, baru Allah yang dipanggil. Ya Allah, ini sulit, kenapa kagak hujan-hujan ya Allah? Kemarin mintanya mau berhala. Kemarin waktu lagi enak, hujan ada, dagangan ada, yang dikasih sajen, yang dikasih sedekah, yang disembah berhala. Tapi begitu kemarau, begitu lagi keadaan sulit, udah mentok kepepet berhalanya, kagak bisa apa-apa, yang dipanggil Allah. Begitu Allah kabulkan, kufur lagi aja dia. Begitu Allah kabulkan, turunkan hujan, Allah berikan lancar, Allah berikan kejayaan, lupa lagi sama Allah. Ini orang-orang musyrik. Jamaah rahimakumullah, kalau baca ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat tentang sifat-sifat orang kafir, ini balik lagi ke diri kita. Jangan-jangan ini gitu. Jadi jangan dipakai ayat, jangan buat monten orang, jangan pakai ayat buat nilai orang, buat nilai diri kita sendiri. Sifat orang musyrik itu diantaranya, kalau lagi mentok aja itu baru Allah. Tapi lagi jaya, lagi sehat, itu lupa sama Allah, justru yang jadi pegangan itu bukan Allah, tapi duit. Yang jadi pegangan adalah pengikut-pengikutnya atau followers. Yang jadi pegangan adalah apa namanya kalau itu? Konstituen ya? Iya, pemilih-pemilihnya. Tapi begitu mentok, Allah, ya Allah ngapa gini banget? Allah aja kalau udah mentok. Itu sifatnya orang musyrik kayak begitu. Makanya dipakai buat ngaca diri kita sendiri. Jangan-jangan ini saya masuk yang mana nih? Saya masuk cinta orang-orang mukmin kepada Allah atau masuk yang mana ini? Jadi dipakai buat menilai diri kita sendiri. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Dan andai orang-orang yang zalim itu mengetahui idh yarawna al-'adzaba, ketika mereka melihat siksa, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah hanya milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul iqab, dan bahwasannya Allah itu sangat dahsyat, sangat berat siksanya. Kalau mereka tahu bahwa kekuatan hanya milik Allah, tentu mereka tidak akan menyekutukan Allah, tentu mereka tidak akan membuat tandingan, Tuhan-Tuhan tandingan. Andai mereka tahu, sayang saja mereka tidak tahu. Ini ayat ini kalau kita ungkapkan mirip-mirip dengan pernyataan, kalau aja tahu bahwa api itu panas, tuh bocah kalau tahu api itu panas, pasti dia nggak bakal
megang puntung bapak rokoknya, puntung bapaknya, nggak bakal megang rokoknya. Sayang aja dia kagak tahu, akhirnya megang juga. Begitu juga ini, andai orang-orang yang zalim, maksudnya adalah orang-orang musyrik ini, tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, pasti mereka tidak akan menyekutukan Allah. Qara al-jumhuru, mayoritas ulama membaca walau yaro bil ya'il manqutati, dengan ya yang dititik, min tahtu, bacanya min tahtu, min tahtu. Kemudian tadi ada fauqu, min fauqu, tahta, fauqa, kemudian ba'du, qablu. Itu kalau dia tidak mudhof, kalau dia berdiri sendiri atau mudhofnya itu tidak kelihatan, maka jadinya mabni dhammun. Ya, walillahil amru min qablu wa min ba'du. Sama juga amma ba'du, itu pasti dia mabni dhammun. Min tahtu, di bawah, maksudnya ya bil ya al manqutati, yang dititiki bin tahtu di bawah, ma'fatil hamzati, dengan fathahnya hamzah. Min anna, dari anna, maksudnya indal qura'il sab'i, di menurut ke qura' ahli qiraat yang sab'ah, yang 7, maksudnya dibaca begini, walau yarul ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata, ini yang qiraat sab'ah itu yang begini. Jadi pakainya yaro, pakai titik, taknya titik di bawah. Kemudian hamzahnya anna dibaca fathah. Kenapa disebutkan di sini bil ya'il manqutati? Kadang-kadang di tafsir-tafsir itu, di kitab-kitab selain tafsir juga kadang-kadang disebutkan bil ya'i al-fauqaniyah, bil ya'i at-tahtaniyah. Maksudnya ya yang bangsa bawah gitu. Yang bangsa bawah, atau bil ya'i al-manqutati min tahtu, dengan ya yang titiknya di bawah. Kan kita tahu semua titiknya ya di bawah kan ya hadirin ya. Ngapa ini pakai begini Syekh Nawawi? Ini penting saudara. Sebab kalau hilang ya, ini hilang titiknya satu, jadi apa? Ba. Tapi ada penjelasan al-manqutati bil ba, al-manqutati min tahtu. Artinya di sini yang bandingan ya dengan ya, bandingan ya yang titiknya di bawah, titiknya di atas tuta. Kalau beda, kalau hilang satu titik aja, nggak ada penjelasan al-manqutati, maka jadi repot. Begitu juga tidak ada penjelasan misalnya al-fauqaniyati, titik yang bangsa atas, atau at-tahtaniyati, titik bangsa bawah. Ini jadi repot, hilang satu aja titik repot. Tapi kalau ada penjelasan kata-kata al-manqutati, ini untuk penegasan bahwa ya yang titiknya di bawah. Oh, yang titiknya di bawah ya berarti ya, nggak mungkin tak. Andai aja ini andai aja hilang titiknya, tetap kita baca ya. Kenapa ada al-manqutati di sini? Ada yang al-manqutati min tahtu. Sebab pernah kejadian itu, ada perintah ada perintah dari Rasulullah bil habbati sauda. Ya, tadawau bil habbati sauda. Berobatlah kalian dengan bil habbati sauda, dengan jinten ireng. Jinten ireng tuh jinten hitam. Bil hayyat itu gara-gara bil habbati sauda, gara-gara titiknya tambah. Harusnya bil hayyat, harusnya bil habbati sauda, jinten ireng, jinten hitam, tapi ada titik satu lagi. Jadinya bil hayyatis sauda. Artinya bukan habbati sauda. Kalau habbati sauda kan biji tuh, jinten ireng. Tapi kalau dibaca bil hayyatis sauda, baknya jadi ya itu ular hitam. Berobatlah kalian bil hayyatis sauda, dengan ular hitam. Tadinya sakit nyari ular hitam, bukannya sembuh malah mati. Catek. Gara-gara salah titiknya. Maka penjelasan para ulama ada al-manqutati min tahtu atau at-tahtaniyati al-fauqaniyati, ini penting untuk menegaskan bahwa yang dimaksud adalah ya di sini. Wal makna law lam ya'lam alladzina asyraku billah. Maksudnya jika orang-orang yang menyekutukan Allah itu tahu syiddata adabillahi wa quwwatahu, akan beratnya siksa Allah dan kekuatannya, lamat takhudu, maka mereka tidak akan menjadikan min dunillahi andada, selain Allah sebagai tandingan. Itu maksudnya, andai mereka tahu, mereka tidak akan menjadikan tandingan. Sama tadi, andai bocah tahu kalau api itu panas, pasti nggak bakal mainan rokok babanya. Wa ala qiraati badil qura'i ghairi sab'i bikasril hamzati. Menurut bacaan sebagian ahli qari ulama qiraat,
selain yang 7 bikasril hamzati min inna, dengan kasrahnya hamzah min inna. Jadi dibacanya walau yaral ladina zalamu idz yarawnal adzaba innal quwwata, bacanya inna. Apa takdirnya? Karena at-takdiru, takdirnya walau ya'lamul ladina zalamu bi ibadatil asnam. Andai orang-orang yang zalimnya karena menyembah berhala itu tahu, ajzaha akan lemahnya asnam, lemahnya berhala, hala musyahadatiha, ketika mereka menyaksikannya, adzab Allah, mereka menyaksikan adzab Allah, ya akan siksa Allah, laqalu, maka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu akan berkata innal quwwata lillahi, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah. Kalau dibaca inna, maka itu pengertiannya andai orang-orang yang menyekutukan Allah itu tahu bahwa berhalanya nggak bisa apa-apa, dia melihat ternyata berhala itu jadi bahan bakar dan tidak bisa menolong, maka mereka akan berkata innal quwwata lillah, sesungguhnya kekuatan hanya milik Allah. Ini maqal qaul atau ini perkataan orang-orang kafir kalau dibaca inna. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir, dan berkata Imam Nafi' dan Ibnu Amir, taro bittahta bitta'i al-manqutati min fawqu, dibaca dengan ta yang dititikin di atas, ma'afatil hamzati, dengan fathah hamzah, al-khitabil rasuliyah, sebagai khitab atau pembicaraan kepada Rasulullah, aulikulli ahadin, atau untuk setiap orang, mimman yasluhul khitabi, bagi orang yang layak untuk diajak bicara. Wal makna, artinya walau taral ladina zalamu idh yarawnal adzab, dan jika engkau melihat, jadi taro di sini anta, maksudnya Rasulullah atau setiap orang yang diajak bicara oleh Al-Qur'an ini. Jika engkau melihat orang-orang yang menganiaya dirinya dengan menjadikan berhala Tuhan, idh yarawnal adzab, engkau melihat kata tatkala mereka melihat azab, taro annal quwwata lillahi jami'a, maka engkau akan melihat bahwa sungguhnya kekuatan hanya milik Allah Ta'ala semuanya. Dibacanya beda bacaan, maka beda takdir atau beda makna. Walau kusirat al-hamzatu, dan jika dikasrohkan hamzahnya, kanal makna walau taral ladina asyraku idh yarawnal adzaba laqulta, dan jika engkau melihat orang-orang yang musyrik ketika mereka menyaksikan azab siksa nanti di neraka, laqulta, maka engkau akan berkata Muhammad, innal quwwata lillahi jami'a. Nah, ini jadinya perkataan Nabi Muhammad, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya. Wa qara Ibnu Amir bidhammil ya. Bahkan ada satu bacaan lagi yang beda, walau yuro, bacanya walau yurul ladina zalamu. Ini beda bacaan, maka akan beda makna. Jamaah rahimakumullah, pentingnya penjelasan para ulama itu di situ. Kalau kita beda makna menurut beberapa qiraat atau bacaan Al-Quran, maka pengertiannya akan beda juga. Dan pengertian yang tidak menyimpang adalah pengertian yang sudah disampaikan oleh para ulama. Di antaranya dikutip oleh Syekh Nawawi Banten begini. Di sini dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi tidak ada pengertian yang salah atau jauh dari kebenaran. Ini pentingnya kita belajar tafsir, belajar penjelasan-penjelasan Al-Quran. Kesimpulannya hadirin, cinta kita kepada Allah ini tetap kalah dulu dibanding cinta Allah kepada kita. Pasti cintanya Khalik itu mendahului cintanya makhluk. Contoh paling gampang begini, Allah menanamkan cinta kepada kita, pertama kali Allah tanamkan dalam hati kita. Setelah Allah menanamkan dalam hati kita, maka muncul dorongan. Buat apa? Dorongan pengen rasanya belajar sholat, pengen rasanya belajar wudhu, pengen tambah, nggak pengen cuma bisa sholat sama wudhu doang, tapi pengen ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya ikut ngaji. Pengen ngajinya nggak cuma satu, ngajinya nggak cuma malam Senin, tapi pengen malam Jumat juga. Malam Sabtu nggak terus. Pengen ngajak teman-teman, akhirnya di share di grup. Pengen yang ngaji nggak cuma gua doang, biar yang lain juga di share grup. Ini artinya menanamkan cinta. Yang pertama kali menanamkan cinta itu tetap Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Tetap cinta Khalik cinta Allah itu tetap mendahului cinta makhluknya. Karena kalau bukan Allah yang menanamkan cinta itu, nggak mungkin ada kerentek atau niat untuk sholat, nggak bakal ada. Nggak bakal ada niat buat ngaji kalau Allah nggak tanamkan duluan. Gak bakal ada niat buat ngajak orang ngaji kalau nggak Allah tanamkan duluan. Jadi cinta kita itu cuma Allah
asalnya yang menanamkan itu adalah Allah. Dengan demikian hadirin, paling gampang itu kita menilai atau kita mengukur zohirnya. Kalau kita mengukur batin atau hati kan susah. Namanya hati itu kan lebih dalam dibanding samudra. Betul atau betul? Iya, dalamnya samudra bisa ditebak, tapi dalam hatimu tidak akan bisa ditebak. Itu dalam hati itu lebih dalam dibanding samudra. Kita sulit kalau ukurannya hati. Jadi gimana, saya udah ada belum cinta Allah dalam hati saya ini, kira-kira sudah ada belum ya cinta kepada Allah Ustaz? Yang paling gampang kita ukurnya pakai zohirnya aja. Kalau sampai sekarang masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa kumpul-kumpul bareng sama orang-orang soleh, sama orang-orang alim, maka insya Allah hati itu udah Allah tanam cinta. Amin. Man qaddarallahu ad-du'a, man qaddarallahu alaihi du'a, qaddarallahu alaihi ijabah. Orang yang Allah takdirkan untuk bisa doa, bisa angkat tangan, itu berarti udah Allah takdirkan bakal dijabah. Amin. Jadi ngelihatnya gimana? Kalau kita ngelihat takdir, rahasia takdir itu Masya Allah. Kalau rahasia takdir nggak bakal bisa terbaca. Saya ditakdiri jadi orang apa ya? Jadi orang yang doa terus, minta terus sama Allah, ibadah terus apa? Kalau kita baca rahasia takdir akan sulit. Tapi bacanya bagaimana? Baca yang zohir aja, yang nyata-nyata. Kalau kita emang nyata-nyata bisa angkat tangan, doa tengah malam, maka insya Allah takdir kita adalah orang yang dijawab doa-doanya. Amin. Dan dikiaskan hal-hal yang lain begitu juga. Kalau memang kita sampai sekarang masih bisa haji, umroh, kemudian bakti sama orang tua, baik sama tetangga, maka insya Allah takdir Allah memang kita adalah orang-orang baik. Amin. Ini yang kita harapkan. Jadi yang zohir atau yang kelihatan nyata di depan kita itu untuk ukuran cinta Allah. Apakah betul cinta Allah itu mendahului hambanya? Itu bisa kita jawab dengan tadi. Kalau seorang hamba itu memang masih bisa ibadah, masih bisa ngaji, masih bisa zikir dan sebagainya, maka itu berarti Allah sudah tanamkan cintanya. Yang tidak ditanamkan cinta aja tetap cinta Allah, itu tetap mendahului hambanya. Ada orang begajulan nih saudara, ada orang maksiat mulu, itu tetap cintanya Allah mendahului cintanya dia. Dia mah kagak cinta-cinta bisa nama Allah, tapi Allah tetap jaga. Ya orang kagak ibadah, nggak sholat, nggak sembahyang, ya dia maksiat mulu, tapi sama Allah masih dijaga, makannya masih dijaga, sehatnya masih dijaga. Kan berarti cinta Allah masih duluan tuh. Cinta Allah itu mendahului cinta makhluknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di tawakufan maksudnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.